Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram wal-Mukarram berbalas diri di Sohab. Insyaallah dalam perjalanan yang merupakan kedua umat Islam Indonesia Jakarta Barat, Kiai Haji Abdul Hakim SPDI, Ketua TNI Kecamatan Kembangan. Alhamdulillah beliau bisa hadir kita semua. Ketua TNI Ranting Joglo, Ustaz Ilham Nasrul, Tuan Guru, orang tua saya ini, Haji Yahya Hashim, alhamdulillah beliau hadir, alhamdulillah. Para pemerintah, abang saya, abang Guntur, ini dari Petukangan, 11 kalau nggak salah yang kemarin cuma berkabar siap hadir, alhamdulillah. Ini kita ucapkan selamat nih kepada saya Firman kabarnya pada hari lalu ya. Alhamdulillah nih bisa hadir nih. Tokoh pemuda Bang Edi Supriyadi yang hari semalam menemani saya di sini. Kemudian para asatidz, para peserta pelatihan khatib dan imam, para pengurus PKM Masjid Jami Babul Minam yang mensupport kegiatan ini. Yang saya tidak lupa narasumber dari pelatihan Dr. Haji Muhammad LCM. Alhamdulillah terus memantau saya masih. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pagi ini hingga 2 hari ke depan kita akan berada di tempat yang mulia ini, Masjid Jami Babul Minam, dalam rangka melaksanakan atau menuntaskan agenda kerja jalsah periode tahun 2022, yang mana agenda jalsah yang pertama itu sudah kita laksanakan yang mana Tuan Guru yang hasil alhamdulillah berjalan, dan di antara teman-teman semua sudah bisa melakukan sedikit, dan insya Allah ini akan berlanjut di sesi yang kedua yang kita pertama. Hari ini adalah agenda kedua daripada agenda jalsah tahun 2022, pelaksanaan pelatihan khatib dan imam, yang insya Allah 2 hari ke depan kita ada di sini. Tadi sudah disampaikan bahwa ada proses untuk sertifikasi ini ketika saya berkonsultasi dengan Kiai Abdul Hakim di kediaman beliau. Ada proses sertifikasi yang harus dipenuhi, yaitu pretest dan post-testnya serta daftar hadir. Jadi agenda kita 2 hari ini kita awali dengan pretest tadi, yang nanti di hari kedua, di hari Ahad besok jam 2 siang itu insya Allah kalau sesuai tepat waktu, karena memang di tabel acaranya jam 2 sudah closing, akan ada post-test. Jadi pretest dan post-test ini menjadi tolak ukur pelaksanaan pelatihan ini berjalan efektif atau tidak efektif. Jadi pada semua peserta
Pretest dan postest ini adalah skala perbandingan dari sebuah proses sertifikasi. Ketika sebelum melaksanakan pelatihan dan bimbingan ini, seperti apa wawasan dan pengetahuan kita tentang materi yang disampaikan, dan pelatihan seperti apa yang nantinya pada saat penutupan di hari kedua besok kita akan melakukan post-test yang mengukur apakah pelatihan itu bisa berjalan maksimal, ditangkap dalam pemahaman yang cukup atau masih ada perlu peningkatan. Yang kedua, agenda kita di Jalsa ini, saya juga berkonsultasi bermuajah dengan para asatidz, para tuan guru yang menyampaikan pesan bahwa pelatihan ini insya Allah akan bersinergi dalam pertemuan kita yang per 3 bulan. Jadi ada kuartal. Jadi tidak serta-merta bahwa setelah pelatihan ini kita selesai. Jadi ada wadah yang nanti akan menampung tempat kita berkumpul, tetapi bukan dalam suasana yang formal seperti ini. Jadi lebih santai. Nanti insya Allah akan disampaikan juga oleh narasumber kita. Seperti apa pertemuan itu? Narasumber kita yang pertama, insya Allah nanti sepanjang hari ini, Dr. Yahya Ahmadi Rojali, LCMM, dan insya Allah besok Yahya Arwani Agung. Ya, jadi agendanya adalah agenda per kuartal. Nanti kita akan tidak lanjuti. Begitu juga di agenda dari pertama kemarin kita akan tidak lanjuti di fase kekosongan periode bulan Agustus sampai dengan bulan Desember ini kita ada kekosongan, maka disitulah kita akan lakukan semacam pertemuan dari masih agenda kita yang pertama. Di agenda kita yang ketiga, insya Allah nanti ini saya sudah dapat jadwalnya, karena di bulan Desember itu tidak dapat tanggal karena memang padat sekali. Itu tanggal 7-8 Januari 2023 terpaksa harus mundur di 2023 awal. Nah ini adalah agenda kita di Jalsa yang makan waktu. Ini adalah agenda LDKI, Latihan Dasar Kepemimpinan Islam, yang akan menjadi garapan kita adalah remaja Irma. Jadi remaja-remaja masjid yang insya Allah kita akan latihan dasar kepemimpinan Islam di bulan Januari awal, minggu pertama di tanggal 7-8 Januari kalau tidak salah. Besar harapan saya mohon doa restunya para tokoh-tokoh, para tuan guru, para asatidz, para ulama semuanya, mudah-mudahan inilah Jalsa yang memang bukan organisasi, tapi kumpulan orang-orang ngopi. Yang ngopinya itu diisi salah satu pengajian bulanan yang isinya adalah pengajian kitab Al-Hikam. Jadi sudah berjalan 10 tahun menjadi. Jadi agenda hari ini saya berharap kepada semua peserta ya untuk on-kan handphonenya. Dihidupkan handphonenya, tapi jangan pakai suara karena saya pakai suara. Karena materinya ini semua PDF. Ini materi sudah diberikan, tapi semua PDF. Ya, nah, barangkali agenda ini, kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan sesuai dengan yang diharapkan. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para tokoh dan ada kiai, alim ulama, tokoh pemerintah, para peserta, juga masih jadi pimpinan para pengurusnya yang luar biasa mensupport kegiatan ini. Apabila dalam pelaksanaan ini ada sesuatu yang kurang berkenan, kurang baik secara etika, kurang baik secara tutur kata, kurang etika dalam bahasa, saya mohon diberikan itu maaf yang besar-besarnya. Yang insya Allah ini menjadi awal bagaimana proses sebuah kebangkitan generasi. Karena Jalsa itu dibangun ada 3 fondasi. Yang pertama
Fondasi pertama adalah menemukan. Setelah menemukan kita membangun, setelah membangun kita merawat dan menjaga. Karena proses menemukan ini lebih penting dan sangat penuh tantangan. Ada tetapi tidak ditemukan, ini tidak akan pernah ada. Maka salah satunya kinerja yang seperti itu, jadi menemukan. Kita sudah menemukan berbagai macam hal yang insya Allah positif, lebih baik di Joglo maupun Petukangan yang sebelumnya baru hanya sebatas saja. Insya Allah dengan adanya pertemuan-pertemuan ini, kegiatan-kegiatan ini bisa menjadi silaturahmi. Jangan sampai nanti orang Joglo ini sekarang ya para asal-usul juga ya nanti akan dipanjangkan, akan dijabarkan panjang oleh sumber kita, agenda-agenda apa, manfaat dan fungsinya dari sebuah acara agenda ini, sehingga kita bisa punya gambaran ke depan seperti apa. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para tuan guru, para kiai, para ustaz, teman-teman semua, para peserta. Tolong diikuti karena ini adalah sesuatu yang bermanfaat. Tidak saat ini, saya yakin tidak saat ini, karena ide ini tahun yang lalu baru bisa muncul hari ini. Jadi hari ini teman-teman semua menjadi peserta, mungkin 2 tahun ke depan teman-teman semua akan berdiri. Karena ini adalah bagaimana kita membangun sebuah organisasi, membangun suatu kegiatan dan menjaga sebuah kegiatan untuk maslahat umum. Demikian, saya jangan lupa nih, saya lupa sebut nama Ilham. Ini ketua Ilham Joglo yang intens sekali, ketemu hampir seminggu sekali, diskusi, ngobrol dan sebagainya, luar biasa. Ya, sehingga apapun yang terkait dengan kegiatan ini, insya Allah saya akan terus. Kebetulan berusaha juga, saudara saya, kawan saya menyampaikan, ya, ada semacam daurah dalam bahasa beliau, insya Allah nanti kita akan adakan juga kalau ya, jadi di wilayah Petukangan, ya, beliau sudah menyampaikan sedikit kepada saya, insya Allah kita akan menjadi agenda selanjutnya. Demikian, saya lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua DSI Jakarta Barat pada yang terhormat Bapak Ustaz Kiai Abdul Hakim SPDI pada dua besar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sehat semuanya? Harus sehat. Jadi pandemi lewat ke sana kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah wa 'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika syahidin wa rabbil alamin. Saudara mukarramun, para alim ulama, para asatidz, para nasihat, bagi khusus yang saya hormati Ketua Masjid Babul Bina sekaligus pelaksana acara pelatihan khatib dan imam. Al-Ustaz Bapak Abdul Qadir beserta pengurus masjid yang lainnya,
juga yang saya hormati guru kita sekaligus pembina jalsa jalinan silaturahmi jomblo dan perkelahan. Masya Allah, sudah sampai terumbang dari jomblo ke perkelahan. Mudah-mudahan jalinan silaturahmi ini terus dan juga tidak akan putus, sehingga jamaah tambah banyak dan juga tambah berminat untuk menjalin silaturahmi antara jomblo dan betukangan, yaitu yang dimotori oleh guru kita Al-Ustaz Kiai Haji Yahya Hashim. Semoga beliau berikan kesehatan dan banyak umurnya sehingga bisa membimbing kita dalam acara taklim silaturahmi antara jomblo dan betukangan. Juga yang saya hormati para ketua RW hadir, beberapa RW di sini yang tidak disebutkan satu persatu, dan juga yang saya hormati guru kita, alhamdulillah, yang akan memberikan ilmu kepada kita. Sahabat saya juga, cuman beliau ilmunya lebih tinggi, saya ilmu di bawah, sama-sama pembina Korea juga. Kebetulan beliau mah terbangnya lebih tinggi, kalau saya masih di bawah, tapi tidak seperti itu. Yang penting sama-sama kita memanfaatkan ilmu kita kepada masyarakat yang membutuhkan. Pada kesempatan ini beliau masih akan memberikan ilmu kepada kita, dan kita serap ilmunya, mudah-mudahan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Para peserta pelatihan imam dan khatib, alhamdulillah ini mudah-mudahan semuanya. Ada juga yang seperti saya udah 50 ke atas, ya ilmu dibagikan menjadi bukan hanya yang tua yang muda saja. Dimulai kita lahir sampai waktu usia kita berasa. Hadirin yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kesempatan ini kita diberikan berbagai nikmat iman Islam dan sehat walafiat. Salawat Muhammad semoga tercurahkan ke hariban junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, atas nama DMI Kecamatan Kembangan, mengaturkan ribuan terima kasih kepada pengurus masjid yang sudah menyelenggarakan acara ini. Ini penting sekali, apalagi yang muda-muda untuk menggantikan yang tua. Kalau bukan kita yang muda, siapa lagi? Ada saya baca di kitab Al-Jadul wa ma yadil mudu fa'iyat walafat antu fil mikrofi idza ta'ulibat. Jadi bodoh kira itu menjadi penggantinya di bodoh yang dibuang. Istilahnya bodoh kira dibuang. Jadi pemuda ini pengganti daripada orang-orang tua apabila orang tuanya nanti sudah gugur, atau orang tua yang sudah tidak ada, siapa lagi yang akan menggantikan. Alhamdulillah, di Kecamatan Kembangan saya baru ini menghadiri pelatihan imam dan khatib. Ya. Kalau kita di Kembangan di tahun kemarin sudah melaksanakan pelatihan imam dan khatib, dan DM di Provinsi DKI Jakarta kemarin baru saja alhamdulillah dari Kulminan juga ikut pelatihan imam dan muadzin bersama. Kemarin alhamdulillah sebagai narasumber di pelatihan imam Kiai Fatoni
dan juga di muadzin Kiai lupa saya. Nanti kalau sudah ingat saya ingat. Kiai Muhsin Salim. Jadi beliau dua narasumber membina imam dan muadzin di provinsi DKI Jakarta. Cuman dibatasi satu kecamatan 10 imam dan 10 muadzin. Itu pun imam dan muadzin yang mendapatkan dana intensif merbot dan intensif imam. Imam kita masih banyak, satu masjid bisa ada 2 dan 3. Itu pelatihan. Salah satu di antaranya inilah pelatihan. Saya mengapresiasi sepenuhnya pada pengurus masjid, mudah-mudahan juga pada pembina jalsa, mudah-mudahan ini tidak berhenti dan diteruskan di tempat-tempat yang lain, dan insya Allah nanti pengurus-pengurus masjid dan imam akan mengikuti pelatihan seperti ini. Ya, kenapa? Karena banyak sekarang itu imam-imam yang bacaannya masih kurang. Ya. Makanya saya bersyukur ketika menjadi imam di Masjid As-Sahar kantor Wali Kota Jakarta Barat, itu imamnya khusus kori-kori semuanya. Walaupun saya bukan kori, tapi saya termasuk di situ di dalamnya, alhamdulillah. Nah, yang terakhir, mudah-mudahan apa yang dipelajari sama para peserta dan ilmu dari guru-guru kita yang akan disampaikan, mudah-mudahan bisa menangkap dengan cermat dan baik. Kenapa? Karena ini modal buat kita, masa depan kita, ilmu yang diberikan. Tidak semuanya orang bisa mengikuti pelatihan ini. Ini orang-orang terpilih yang insya Allah menjadikan imam-imam baik di masjid atau di musola yang imamnya itu dilatih oleh guru memang impaknya tentang masalah bidang ilmu Al-Quran. Ya. Jadi insya Allah nanti hadir juga guru kita Kiai Haji Abdul Mansore. Beliau guru saya di MUI Jakarta Barat. Beliau walaupun sudah jadi ketua MUI tetap masih ngaji bersama kita rame-rame di lantai 4 Jakarta Barat. Apalagi kita yang masih kurang ngaji. Yang terakhir saya mendoakan mudah-mudahan yang membimbing kita, pembimbing ketua jalsa diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga bisa membawa kita ke jalan yang baik seperti ini, dan juga kita bisa mengikutinya dengan jalan yang dibawa oleh guru kita. Mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari acara ini, dan mudah-mudahan pula lebih khusus kepada guru-guru kita bisa sabar untuk mendidik kita, karena memang kita ini banyak kekurangan dalam hal pembacaan Al-Quran, apalagi tadi belum dengan bacaan-bacaan yang lain. Insya Allah dengan guru kita memberikan materi kepada kita paling tidak bisa mendapatkan ilmu yang baru yang belum kita dapati dari guru-guru yang lain. Insya Allah itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih juga kepada Ketua DMI Joglo dan Ilham. Alhamdulillah beliau bersinergi dengan DMI Kecamatan Kembangan, sehingga urusan-urusan ke DMI-an Kembangan alhamdulillah di Provinsi DKI Jakarta mempunyai peringkat terbaik di Provinsi DKI. Nah, kami menjaga keterbaikan itu. Terima kasih pengurus masjid dan ketua pembina jalsa dan para guru, dan terima kasih pula kepada para jamaah semuanya yang mengikuti pelajaran ini. Semoga bisa
sampai selesai dari awal sampai akhir dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya mohon maaf tidak tentu banyak kekurangan dan kesilapan dan juga tidak sampai selesai karena nanti jam 12 ada acara lagi. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Tanda Tasir peserta pelatihan Covid Tadimah tanggal 13 sampai 14 Agustus 2022. Selama kegiatan pelatihan, peserta wajib mengikuti tata tertib yang ditetapkan sebagai berikut. Pertama, hadir 15 menit sebelum acara pelatihan dimulai. Kedua, hadir 2 hari berturut-turut dalam pelatihan untuk mendapatkan sertifikat pelatihan. Dan bila tidak hadir di salah satu dari 2 hari acara yang berlangsung, maka pelatihannya dianggap sebagai observasi. Ketiga, menggunakan pakaian yang rapi, sopan dan sesuai dengan lokasi acara. Keempat, tidak diperkenankan menggunakan kaos baik oblong maupun bergerak. Kelima, tidak menggunakan celana jeans. Keenam, mengisi daftar hadir pada saat datang dan selesai acara. Ketujuh, tidak menggunakan alat telekomunikasi selama pelatihan kecuali pada saat break atau istirahat. Dan delapan, tidak melakukan aktivitas yang menghambat ataupun dapat mengganggu kelancaran dari pelatihan. Kesembilan, proaktif dalam pelatihan dengan mengajukan pertanyaan dan dialog. Kesepuluh, mengisi lembar pre-test dan post-test pelatihan. Dan ke-11, menyiapkan contoh materi khutbah Jumat yang tidak mengikat. Sekian peraturan yang telah dibuat oleh pelaksana pelatihan Covid dan Iman. Sehingga hadirin sekalian, untuk acara selanjutnya kita langsung kepada materi pertama yang akan disampaikan oleh Bayu Bida kepada Awam Dr. Haji Ahmadi Rojali SMA. Pada beliau waktu berempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat pada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat kita menghantarkan pada nilai istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya, sambutan dan pembukaan yang akan disampaikan oleh Ketua MUI Jakarta Barat pada Tuan Guru Besar Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Abdurrahman Saleh. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Babul Minan sekaligus Ketua Pelaksana Jalsah Program Akhirullah Ustaz Khatib SAG, Ketua DMI Cabang Lembahan Akhirullah Program Ustaz Haji Abdul Hakim SPDI, Ketua DMI Ranting Joglo Saudara Ustaz Ilham Nasrud, Dr. Haji Ahmad Rozali LC,
Haji Ali Hashim SPDI SPD 2 RW 01 Bapak Haji Miran dan Ketua RW 11 Bapak Guntur, jamaah sekalian peserta pelatihan dan sertifikasi khatib dan imam yang diadakan oleh Jalsah Silaturahim Joglo dan Pembukaan di Masjid Babul Minan yang sangat-sangat saya banggakan. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan rahmat dan salamnya keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apresiasi saya yang setinggi-tingginya kepada Jalsah pelaksana pelatihan khatib dan imam yang punya kepedulian tentang maslahat manfaat keumatan yang sudah jarang betul ini dilakukan. Semoga amal dan niat baik panitia penyelenggara dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan dan ganjaran yang setimpal di akhirat. Sebelum saya buka acara ini, sebagaimana Rasulullah dengan 4 sifatnya, ada siddiq, tabligh, amanah, dan fatanah. Rasanya kita perlu wajib untuk mensuri tauladan beliau. Imam dan khatib dituntut jujur dalam perilaku, perkataan, dan perbuatan. Seorang imam ini kan sudah pilihan dan gak boleh maksa jadi imam. Yang sekarang imam dan khatib itu pakai ngelamar ke masjid. Yang mau kerja di pabrik plastik. Ini yang perlu kita hindari. Kalau kita punya sifat siddiq, jangankan di darat, di lautan akan dicari orang. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Jadi mesti jujur dulu kita dalam perkataan, perilaku, amal, perbuatan kita. Termasuk saya janji sama ketua pelaksana 2 masjid, saya hadir pagi ini. Saya deg-degan juga karena saya jam segini kemarin itu masih di Jombang, naik bis lagi ya, karena rombongan Masjid Raya di Hashim Asy'ari tadi banding ke Masjid Agung Semarang, Masjid Al-Akbar Surabaya, dan Pondok Pesantren. Dalamnya itu banyak para kiai dan ulama. Yang belum jadi kiai dan ulama mungkin saya doang. Tapi karena saya sudah janji sampai jam 13, saya telepon-teleponan deh. Mudah-mudahan Allah sampai. Ya begitu kan, orang 2 mata doang tangan tersubuh ya, saya buru-buru mandi. Jadi ini amat sibuk. Kalau sudah janji ya, kita mau di masjid ini dan 2 khatib itu harus didulukan. Urusan yang lain dulu tinggalin. Jadi khatib, jadi imam jangan diribetin sama urusan lain. Yang tempo-tempo kita kalah sama urusan anak,
urusan bini. Karena juga kata Quran, al-malu wal banuna zinatul hayati wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Jangan sampai la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Jangan gara-gara anak sama bini tugas kita berjejer. Tugas kita tertunda. Emang udah jadi khatib, jadi imam, ya ntar di Jumatan kita tembok-tembok kagak. Kita seorang khatib, seorang imam. Anak sama bini kagak ngerti kalau kita dianterin. Kita rada takut sama dia. Emang tuh bini kagak ada takutnya. Kita sih ya berani sama dia nggak ada takut sama kita. Gimana biar motif menteri bini di Indomaret, kita kan kayak tukang ojek. Biar kumisan belakang kayak figuran, kalau dengan takut itu nggak menjadi goblok. Ya nggak percaya kalau bilang. Iya. Nah ini nih yang hal-hal begini ini sudah terjadwal. Kalau dicoret sama ketua masjid, kita protes lagi. Padahal itu masya Allah kejujuran dalam pribadi seorang yang mendapatkan tugas. Nah itu makanya ada siddiq, ada tabligh, menyampaikan balighu anni walau ayat. Jangan kita begini, rasa belum pantas, rasa belum pas. Bagaimana supaya pantas, supaya pas, supaya layak kita jadi seorang khatib, jadi seorang imam. Nah ini salah satunya adalah hal seperti ini. Gak boleh berhenti belajar, gak boleh berhenti menimba ilmu, gak boleh berhenti kita menimba pengalaman, sharing berbagai macam kebaikan. Nggak boleh. Karena di samping siddiq, ini tabligh wajib nyampein. Kalau punya ilmu walaupun dikit, dikerem aja. Apa itu bahasanya dikerem aja? Dipendem aja. Ogah jadi khatib, mestinya dikit, orangnya mestinya kecil, orangnya dikit, ada kelas. Dan begitu lagi diongkosinya dikit. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljiwa yaumal qiyamah bilijami minna. Yang ogah buat kampungnya, mengabdikan diri buat umatnya, ditanya ilmunya dia diem aja, ditanya ilmunya dia sembunyiin aja, ntar di akhirat nih dikunci dari kunci gembok yang diambilkan dari kita. Kalau kita ogah nih, orang joglok, orang pembangan, memakmurkan, meramaikan, dan bukan kita, baik-baik Pak. Kalau dulu masjid yang hilang cuma sendal, kotak amal, ada motor. Sekarang bisa ke masjid, masjidnya diambil orang. Ya nggak percaya kan bilang. Loh di Kelapa Dua, Jemaah udah nggak pakai disuruh lagi. Kalau kita imam bertiga main dorong-dorongan. Abdul, dia mau kagak jadi nyelonong aja. Kalau kita kagak tarik pundaknya, dia yang imamin. Orang imamin, tapi kita sebagai makmum gak setuju tuh sama dia. Makruh, makmumnya. Dan jangan nyolong kalau belum disuruh. Apa jadi jebrani banget? Khotib nyolong aja, imam nyolong aja. Kalau bacaannya benar kagak apa-apa. Baikil maghdubi alaihim walad. Oh, ini di mana boleh begini? Billahi rabbil alamin. Gak apa-apa dah, tapi daripada gak malamin sama sekali. Ini bahaya terjadi.
Makanya kita ini punya tanggung jawab nyampein apa yang kita bisa, walau sedikit manfaat ilmunya untuk kemaslahatan umat, limaslahatil ammah. Di bapak-bapak, saudara-saudara, ini yang perlu dan harus kita perhatiin. Udahnya punya ilmu, menimba ilmu, kita juga di sharing begini nih. Tambahin ilmu, jangan pernah merasa cukup. Kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, nama sunnah terakhir yang hidup di Makkah. Mungkin zaman ini dan lagi di pabrik modelnya kayak begitu. Kadang-kadang jadi khotib kagak lihat waktu, kagak lihat jam, kagak lihat orang. Man ittasa'a ilmuhu ittasa'a sadru wa khalla ingkaruhu 'ala nas. Pembekalan aja, nggak apa-apa kalau dikit ya, sebelum dibuka ya. Orang yang luas ilmunya, luas hatinya, luas dadanya, dan sedikit keingkarannya sama manusia. Lah jangan jadi khotib kayak dia doang pengen dengerin. Masya Allah, pengen satu masih ngegacoy aja. Mengapa ini khotib dia kagak punya seru-seru, apa gak punya bun-bunan? Orang sekarang mau bang, jangan lama-lama jadi khotib. Jadi khotib kelamaan ya dulu ala jahil, menunjukkan kebodohan. Jadi imam tentang suaranya enak, apa nanti dia baca? Jangan tentang hafid, tentang hafal Quran. Ini di kampung. Udah khotibnya lama sampai jam 1, imamnya lama juga. Dia baca asap ini benar sunnah, hal ataka benar sunnah. Bukan sampai jam 1 seperempat orang sampai sembahyang yang rendang. Besok kok agak sembahyang. Ada yang baru-baru sembahyang ini mah lama amat ya. Jangan, ini bukan kita, bukan. Banyak takdirnya. Banyak maksudnya yang melarang jangan khotib kelamaan, sembahyang dan lama-lama. Banyak orang yang banyak kebutuhannya, banyak kerjaannya, apalagi karyawan. Bukan turun-turun kita doang, orang jomblo ini sih zaman dulu, zaman bapak kita kerjaannya tani doang, berdagang, sawah doang, apa kebun. Terus sekarang, kalau macamnya anak Indomaret, anak Alfamart bayang di sini jam 1, dia angkat aja itu sejadinya Allah Sallallahu Alaihi Muhammad. Kita biar punya pikiran, jadi optim. Kaclek dulu. Orang-orang aja di suku Amerika, tahu aja di Amerika. Mohon maaf nih, khotib kalau kelamaan ditandain orang. Masjid yang lama juga ditandain orang, udah dan diulang-ulang. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, rukun-rukunnya aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah. Mari sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya, mengerjakan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang muttaqin. Cukup, jangan diulangi lagi bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, bulan Muharram bertepatan dengan Agustus, bersyukur doang dari Mamke. Sholawat serta salam jangan diulangi lagi. Ini khotib berada keblok tuh kalau gitu. Kita bawa aja gitu. Ini cukup kalau sudah rukunnya, cukup sangat. Mau jadi ulang-ulang. Kalau kita mau membahas satu ayat dalam Quran, ayat sekian, baca. Hadisnya sekian, udah.
Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Kemudian khutbah kedua, jangan lupa juga jangan berceramahnya lama khotibnya tapi rukun juga paham. Duduk biar diam tumakninah dulu. Duduk di antara dua khutbah biar tumakninah dulu. Tuh, udah duduk. Kalau baca Qul boleh, kagak juga nggak apa-apa. Biar tenang dulu, jangan tekeran aja. Apa tekeran? Ini orang khotibnya batan biaya, batan ganjel, sorban 4. Gamis ya 3 rangkap, udah ada di gamis. Jangan kebanyakan lagu, yang kenakan deker aja lagi duduk mesti ada tumakninah. Kalau mau pakai tuh tongkat sunnah, atau pakai tongkat nggak apa-apa. Cuman kalau pakai tongkat sebelah kiri sunnahnya, ini dia pakai tongkat belah kanan, siapa yang ngajarin gitu? Bilangin galakan dia. Nah, Bang Haji bisa bilangin kayak aja. Lu saya ngomong buat apa nih? Bilangin doa nanti. Sekarang gitu aja. Bila Allah mau pilih mukminin wal mukminat tangan di atas khotib nggak sunnah katakan. Maaf jadi. Mau pilih mukminin wal mukminat pakai bahasa Indonesia lagi siapa yang turun itu? Jangan. Hal-hal yang makanya orang belasono aja agak dulu kita. Apa? Banyak ditambah-tambahin. Jadi bid'ah udah. Warata bil khabar anin Nabi Shadiqil awal. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Ada jamaah ini baru khotib. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Lillahi rabbil alamin. Rabbi Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Rakaat kedua, wal 'asri. Tapi dah setengah 1 beres. Kira besok membayar sini lagi. Mengapa? Larang. Bang, mohon maaf Bang. Saya bagi pengalaman aja. Ditanggain orang ini juga masjid kita makin lama makin dikit. Kalinya banyak juga karena mau aja di lapangan aja datangnya. Karena orang begitu. Kalau jam 11 sampai 12 mau sepi. Ntar dikit lagi komat, baru dia datang apa? Lama sih mah. Lama. Maaf tuh, sidik tablet amanah. Amanah. Amanah kita jangan sampai Allah khianat. Berat ya. Ya, dan kita semua kalau udah janji beri jadwalin orang sudah jauh hari ya. Amanat itu sidik kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, baca boleh. Kalau kagak dibaca diringkes, ada peringkesannya, pegang. Nah, jangan buatan pendek. Kopi mau apa? Alhamdulillah. Allah kalau mau kasih malu kita lupa apa kedudukan. Apa kedudukan? Saya lupa. Allah kasih malu, pegang. Biar merada pantas begini pegang. Ada catatan kecil. Kalau lupa, gampang lihat. Saya pernah di salah satu instansi di KTKI diginiin sama pengurusnya. Kalau soalnya kenapa Al-Fatih mau catatan dulu ya? Orang lain mau catatan. Orangnya kan mayan juga. Tapi apa pakai catatan? Kedengeran saya. Mengapa jadi buat catatan pakai saya diomongin belakang? Dan saya kata gitu aja. Kan kalau Betawi mangkrak, Betawi memang apa? Wah, boga salah. Mau berapa gitu ngongkosinnya? Kalau gua ada salah begitu, kalau Allah mau kasih
Jangan makan pete. Orang sekarang begitu makan pete. Khotib jarang makan baca begitu. Pakai doang, makan tangan begini. Ini nggak boleh begini-begini nih, sampai nyuruh sih begini. Khotib panggil dokter, kiai haji begini-begini. Palestina lu kata kampung kita dulu sengkengkean. Palestina. Amanah, aman. Jalanin aja bang. Khotib sono, khotib ini jalanin aja. Ntar Allah yang kasih rezeki. Ntar Allah yang kasih yang terbaik. Jangan pakai diukur. Khotib malu-maluin aja. Kemarin itu pandemi 2 tahun dia khotib yang prank banyak. Ketua masjid kita telepon. Ya biar agak khotib juga kali. Katanya mah antarin suruh anak-anak. Wah itu nggak percaya kalau begini. Ketua masjidnya kalau laporan ke saya, saya di WA, siapa? Sekarang terus dan dia lagi kirim. Kalau perlu 2 kali lipat kirim. Kalau jaga rokok. Allah salah. Dan amanah saja. Persiapkan diri. Ya, pakaian keluarnya jangan berlebihan apa. Ini namanya jangan berlebihan apa orang dulu terlihat. Khotib itu Jumat itu hari raya Jumat Islam. Banget dan sederhana juga jangan. Kelebihan dibuat jangan. Ya, mau mati juga lagi. Belum haji udah kayak jadi ketemu. Jadi ketemu apa itu? Jadi kalah haji. Jadi yang dia dananya kalah. Oh, pulang parah banget. Kita dengerin gua harus dipandu udah. Kalau gua ngejol paling. Jangan berlebihan. Cinta sama ulama, cinta sama apa itu wajib. Karena kita ini al-muslim di umat ini. Ikutin Habib baru ngikutin Yai sama apanya sih? Tapi jangan berlebihan. Ya kalau mau pakai peci putih sama sorban ya di sunnahnya itu memang digurubin apa digurubin? Ya pakai imamah sunnah. Digurupin tuh kalau pakai imamah, sorban, gitu, itu sunnah. Baik yang haji atau ibunya belum, enggak, itu sunnah itu. Iya. Bapak-bapak, saudara-saudara, jangan berlebihan. Surah Allah. Kemudian yang keempat, sidik, tablik, amanah, fatolah. Nambah ilmu, nambah. Dari ustaz, dari khotib, dari agak ngaji lagi gimana emang ngaji nambahin ilmu Betawi sengkekean ulama kelapa dua lokalan kayak haji Bunyamin bin Muhammad itu pernah ditawarin jadi kiai khas di PBNU tapi dia menolak ulama juga banyak kelasnya baca hikam, mau baca hikmah, ngaji lagi. Ini ngomong, saya masih ngaji dulu tadi selagi. Selasa saya ngaji, Rabu saya ngaji, Jumat saya ngaji. Nambahin ilmu jangan puas sama ilmu. Udah jadi khotib, udah jadi imam, salahin orang marah, ngaji lagi kagak bang. Kita mentokonya toko kecil. Baru kelontong, paling jual dulu, kagak belanja lah habis. Orang nanya autan aja kagak ada. Malam-malam menyamuk warung kecil nanya autan kagak ada karena lima sampai gede baru tinggal tutup. Autan aja kagak ada. Nambah ilmu nambah. Jangan cukup merasa cukup. Ya Allah.
Saya ngomong gini juga ngeri-ngeri, saya masih ngaji Pak. Ini orang di luar Jakarta juga heran sama orang Jakarta kok masih ada maulid, masih ada ratib, masih ada bacaan-bacaan kitab-kitab salaf. Para ulamanya bisa baca kitab salaf, mereka pakai bahasanya utawi iki utawi sopo wong apa kan sebelum sopo siman. Pakainya begitu tuh kalau dia. Jadi ketahuan mubtada'nya, khobarnya ketahuan, fi'il ma'il maf'ulnya ketahuan. Kalau kita mau nggak bahasa Indonesia mah langsung aja begitu. Ini dia heran, aku yang kumul di Jakarta di isi air sing mojo kita nganggur bahasanya bahasa Indonesia. Kumul lah, kita tahu gitu. Kan berbilang saya nggak tahu, pesantren tua berbilang. Nggak cucu-cucunya adalah Syekh Hasan As'ari. Datang orang Jakarta dibawa karya ulama Jakarta. Misbahul Dhalam karya Syekh Muhajirin Amsar Ad-Dari. Ini adalah sarah dari kitab Bulughul Maram fi Adillatil Ahkam. Herannya ada orang Jakarta seperti ini. Kita nih, ayo mari sama-sama, jangan bosan ya. Nambah ilmu, nambah karena si ngaji mau yang sempat aja tidak usaha khotib ngajar ngaji. Terus kita pakai awal sih, kita pakai rusak, kita nggak pakai rusak, kita pakai aja. Capek udah tiduran, mana udah meledak, santri makan enak, apa? Makan juga begitu, ada lauknya alhamdulillah, kagak juga biasa aja, lelek aja. Enak, gak ada yang susah. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan dan sertifikasi khatib dan imam jalsah silaturahmi jomblo dan pertukangan di Masjid Jami Babul Minan saya nyatakan resmi dibuka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kecil di pangku ya. Beda diri. Kalau gini dua. Lagi. Lagi ya? Tangannya baru jempol. Dah. Kayak bebas. Foto selanjutnya para tuan-tuan guru menggunakan Pakai umuran ya, udah datang. Sama-sama.